Cukupkah hanya mengenal Allah itu esa? Banyak orang, agama, dan kepercayaan yang mengaku mengenal dan menyembah Allah yang esa. Namun, apakah hanya dengan mengenal Allah itu esa sudah cukup? Mari kita simak apa kata Alkitab tentang Allah yang esa. Dalam Alkitab dijelaskan, Nabi Musa memperkenalkan kepada bangsa Israel bahwa Allah itu esa. Seperti dikutip dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Ayat tersebut merupakan hukum utama yang menjadi kredo iman atau syahadat bagi orang Yahudi sampai sekarang. Ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat tentang hukum mana yang paling utama, Yesus menjawab dengan mengutip Ulangan 6 ayat 4. Seperti dicatat dalam Markus 12 ayat 28 sampai dengan 29. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, dan mereka datang kepadanya dan bertanya hukum manakah yang paling utama. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa. Bagi iman Kristen, keesaan Allah adalah hal yang pasti dan dijelaskan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Namun tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga mengajar kepada muridnya, seperti yang ditulis dalam Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Dalam ayat tersebut Yesus menekankan bahwa mengenal Allah yang esa adalah baik, namun setan iblis juga mengenal Allah itu esa, tapi iblis tidak melakukan kehendak Allah yang esa. Yesus memberikan perintah yang baru kepada murid-muridnya seperti dicatat di Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah saling mengasihi telah banyak kita temui dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, yang disampaikan oleh para nabi-nabi. Lalu apa yang baru dari perintah itu? Yang baru dari perintah itu, adalah saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus telah mengasihi manusia dengan kasih agape, yakni kasih yang murni dan sempurna dari Tuhan, dan meminta murid-muridnya untuk saling mengasihi seperti kasih Yesus kepada manusia. Ketika Yesus mengajar muridnya berdoa dengan doa yang kita kenal sebagai doa Bapa kami, Yesus menuntut kita mengampuni sesama kita. Ampunilah kami Bapa seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukti bahwa kita mengenal Allah yang esa dengan benar, ditunjukkan dengan perilaku kita yang bisa mencerminkan kasih Bapa kepada manusia ciptaannya, dengan mengasihi sesama kita seperti kasih Bapa yang sempurna. Jadi kalau kita mengaku mengenal Allah yang esa dengan benar, tentunya harus terlihat dari bagaimana tindakan dan perilaku kita mengasihi sesama kita. Tuhan menciptakan Adam bapa leluhur kita, menurut gambar dan rupa Allah, dan memberi perintah menguasai bumi, sekaligus menjadi wakil Allah di bumi. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kita dituntut harus menghasilkan buah, yaitu buah kasih, sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dengan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita, agar kita dibenarkan oleh Bapa. Dan jika kita berkata mengenal Allah yang esa, maka kita harus melakukan kasih sebagaimana Allah yang esa itu telah mengasihi kita. Sampai di sini dulu belajar kebenaran kali ini, sampai bertemu lagi dalam video selanjutnya, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.